Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Shadaqallahul azim. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas segala takdirnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan program kita pagi hari ini, silaturahim kita pada saat ini merupakan takdir Allah mengawali hari kita di pagi hari ini kepada sesuatu yang bernilai ibadah. Mudah-mudahan aktivitas kita berikutnya juga sukses dan akumulasinya juga dalam nuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang berbahagia, salah satu yang mendorong kita berbangga beragama, bahagia beragama, sebab agama yang punya sistem, punya aturan, itu ternyata memberikan panduan hidup yang tidak kaku, yang tidak sempit. Sampai kepada perintah Allah pun yang harus diamalkan itu sudah diganjar atau diberikan imbalan yang sangat memuliakan. Nah, andai kata ada sesuatu yang kita menjadi terhalang melaksanakan perintah itu, agama sudah menyiapkan alternatif solusinya. Tinggal kita saja bagaimana memahaminya sehingga menjalankan agama ini ringan terasa, nikmat terasa, rahmat rasanya kita menjalankannya. Nah, pemirsa sekalian, dalam agama apapun ya, sholatnya, zakatnya, hajinya apalagi, karena memang sudah istilahnya bagi yang mampu. Kalau ada halangan oleh agama disebut dengan uzur, maka ada dua solusi yang ditimbulkan oleh syariat Allah ini. Di awal tadi kan saya bacakan, ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Allah sama sekali tidak menjadikan agama ini yang mempersempit kita, yang tanpa solusi. Nah, kita kembali, syariat yang harus dijalankan misalnya sholat, puasa, zakat. Andai kata ada halangan sesuatu, ada uzur yang dibenarkan oleh syar'i, makanya harus dipelajari. Itu garis merahnya begitu. Harus dipelajari, maka agama sudah menyiapkan dua. Pertama, rukhsah, keringanan. Jadi ada jalan keluar, kalau ini ada halangan, maka ada alternatif menjalankannya yang lebih ringan, tapi tetap terpenuhi kewajiban itu. Kalau itu sama sekali tidak bisa, sudah terlewat yang namanya rukhsah, uzurnya makin tinggi, bukan sekedar rukhsah lagi. Agama punya istilah fidyah. Nah, mahwal fidyah, apa itu fidyah? Kita akan, kalau bahasa Indonesianya itu adalah tebusan. Jadi syariat agama yang kita ada halangan menjalankannya itu bisa ditebus. Kok agama bisa ditebus? Gampangnya itu. Memang agama bukan untuk menyulitkan, tapi dia dibutuhkan sebuah kejujuran. Jadi fidyah, kita tebus amalan agama yang kita tidak mampu amalkan itu karena uzur syar'i, nanti kita sebutkan sebentar, maka dia bisa diganti, difidyah, dibayar. Nah, dalam agama pemirsa sekalian, hanya 2 dari 5 rukun Islam
Saya tegaskan ini, hanya 2 dari 5 rukun Islam yang harus dijalankan itu yang mengenal istilah fidyah. Pertama, puasa Ramadan. Kalau tidak mampu, dia difidyah. Yang kedua, haji. Kalau ada halangan, ada aturan-aturan itu yang kita tidak mampu penuhi, agama sungguh-sungguh memberikan keringanan, tapi tetap sah, makbul haji kita itu dengan fidyah. Kenapa ini perlu penegasan? Sebab dalam sholat tidak ada fidyahnya, zakat tidak ada fidyahnya. Tentu ada makna, karena justru zakat itu kan mengeluarkan, nah fidyah ini mengeluarkan, kira-kira begitu. Pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fidyah yang menjadi tebusan bagi orang yang tidak mampu puasa itu ada dasarnya dari Al-Qur'an. Berkaitan sekali ya. Pada 183 Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba, ditulis. Kalau Allah yang tulis itu diwajibkan, itu maknanya. Kutiba alaikumusyamu, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Kama kutiba, seperti diwajibkannya, alalladzina min qablikum, pada orang-orang sebelum kalian. Jadi jangan merasa cuma umat ini saja yang berpuasa. Cuma kita saja umat Rasulullah Muhammad SAW yang puasa. Apa tujuannya puasa itu disyariatkan oleh Allah? Kita tahu sama-sama. La'allakum, agar. Tujuannya. Ini perlu. Agar kita tidak puasa otomatis saja. La'allakum tattaqun. Pelajari puasa itu, pelajari cara-caranya agar kita meningkat derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya puasa. Pada saat tidak mampu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, pada ayat berikutnya di belakang ayat 184 Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang-orang yang ada halangan, tidak yutiquna, tidak mampu menjalankan puasa itu dengan alasan-alasan syar'i, harus alasan syar'i. Alasan syar'i yang saya istilahkan itu harus jujur. Bukan rekayasa ya. Harus sangat jujur. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, fidyah, tebusan. Bagaimana caranya? Ayat ini langsung menyebutkan ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Nah, pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini tegas bahwa tidak mampu puasa, itu yang akan kita urai. Siapa kategori tidak mampu puasa, lalu apa fidyah itu, ukurannya seperti apa, lalu kepada siapa. Nah, itu akan kita elaborasi lebih dalam setelah jeda berikut. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua mau maksimal manfaat kontribusi hidup kita kepada umat ini. Maksudnya Ustaz, maksudnya kita sehat. Kalau tua Ustaz, boleh tua. Banyak orang yang 70 tahun, 80 tahun masih sangat kuat. Walaupun masih ada juga sih yang baru 5 sekian sudah sangat lemah. Nah, makanya saya istilahkan begitu. Pemirsa sekalian, apa kaitannya dengan fidyah? Ilustrasi kita ini. Fidyah boleh dilakukan bagi orang yang ada halangan berpuasa, halangannya syar'i, uzur syar'i, kita akan sebut. Yang pertama, lansia. Lansia ini, batasan lansia itu kalau di urusan haji, yang prioritas masuk haji itu di atas 75 tahun. Jadi, kalau di atas 75 tahun, lansia, kan ada yang 90 tadi masih kuat. Karena dia jaga kesehatannya. Apa jaganya? Kuat puasa, salah satunya. Nah, tapi kalau takdir Allah kita sudah masuk lansia, ingatan sudah tidak baik, jadi hilang kesehatan akal. Karena wajibnya
ibadah apapun itu adalah berakal selain Islam. Jadi kalau lansia jadi ada catatannya, lansia, usia yang bisa puasa, yang bisa fidyah, dipidyakan maksud saya, lansia yang sudah tidak mampu puasa baik dari segi akal maupun fisik. Kalau ada lansia, saya katakan tadi di haji itu 75 tahun dikategorikan lansia. Kalau 80 tahun masih senang dan kuat puasa, kalau 90 tahun masih kuat dan sangat enak berpuasa, alhamdulillah itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang bisa adalah lansia usia saya sebut tadi 75 tapi sudah tidak mampu puasa dan memang tidak ada harapan lagi untuk sembuh di atas 77 sampai apalagi ya, maka ini yang boleh tentu dipidyakan oleh barang-barangnya. Maksudnya barang-barangnya Ustaz? Maaf, saya sedikit bergurau demi menyegarkan suasana saja. Barang-barangnya itu ya hartanya yang bisa diwarisi oleh keluarganya, oleh anaknya. Itu. Kalau tidak ada, kebetulan orang tuanya pas-pasan, anaknya hari ini jaya, punya rezeki, jangan salah, jangan salah, anaknya adalah harta dari orang tuanya. Jadi tidak ada pertanyaan di situ, jangan sampai bilang, tidak ada warisannya dia Ustaz. Tidak ada istilah itu. Anaknya wajib memfidyakan karena anaknya adalah hartanya orang tua. Ini clear yang pertama ini. Jadi yang wajib difidyakan oleh ahli warisnya atau keluarganya adalah lansia. Yang kedua, orang sakit. Ini orang sakit ini tidak mengenal usia. Kalau sakitnya itu menurut kebiasaan, wah kalau sudah sakit begini, saya tidak usah sebutkan karena saya bukan dokter. Tapi kalau ini sakitnya, kayaknya susah harapan sembuh ini. Kebiasaan. Apalagi kalau sudah dokter yang bilang, misalnya ada kecelakaan, otaknya sangat tidak normal pikiran. Pokoknya hanya hidup tuh. Na'udzubillah ya kita, summa na'udzubillah. Karena yang biasa orang sangat darurat itu kalau musibah tertentu, kecelakaan bagian kepala, makanya itu benar pemerintah kalau diwajibkan kita berhelm itu kalau bermotor. Itu syar'i banget itu perintah. Kira-kira begitu. Sehingga akal sangat harus terjaga karena orang boleh sakit fisik, tapi kalau yang lain masih sehat, apalagi bagian kepala dan otaknya sehat, maka dia masih sehat menunaikan ibadah-ibadah. Jadi yang kena fidyah adalah orang sakit usia berapapun. Kalau menurut kebiasaan, apalagi kalau dokter yang menegaskan dia tidak akan ada harapan sembuh lagi, na'udzubillah ya, semua na'udzubillah, maka dia difidyakan juga. Apalagi kalau sakitnya memang yang sudah sangat usia tadi, dia sudah lanjut usia. Atau sakit apa saja. Yang ketiga, ini yang berfidyah atau difidyai, adalah sunnatullah yang membahagiakan seorang ibu yang hamil, bayi hamil, apalagi kalau sudah melahirkan. Catatannya ada lagi, ini masih koma. Kalau seorang ibu hamil sampai melahirkan, kalau bagi dia merasakan akan ada halangan asupan gizi bagi calon bayinya yang dikandungnya itu, atau kalau menyusui akan kurang kesehatannya, kecerdasan anak itu kalau bukan ASI dari ibunya dan dia punya, maka itu yang juga difidyai, difidyah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada ibu yakin sekali, saya insya Allah karena menjaga kesehatan, rajin olahraga misalnya, sebelum Ramadan, sudah kebiasaannya dia kuat, sampai hamil dia kuat. Ada banyak ini. Sampai melahirkan juga susunya baik, cukup bagi menyehatkan bagi generasinya anaknya ini, dan mau puasa silahkan. Jadi tidak dipatok mati asal hamil, asal melahirkan, tidak. Ada catatannya. Karena wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, itu ada ayat
apabila tetap diamalkan itu masih jauh lebih baik kalau catatan sehat. Jadi harus kita clear di sana, tidak merugikan dirinya pada saat hamil dan menyusui, apalagi tidak menyusahkan, tidak merugikan bagi bayinya. Tapi cara terbaiknya mengukur ini, apakah sehat atau tidak, adalah kita konsultasi kepada ahlinya. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita tetap bertanya kepada ahlinya, bukan kira-kira, bukan mau-maunya kita. Tidak boleh ada orang ekstrim beragama. Apa maksudnya Ustaz? Dia pikirkan, kalau di luar Ramadan agak susah nih, saya menggantinya, paksakan sekarang. Tidak peduli bayi yang dikandung, tidak peduli anak yang harus dia disusui. Kalau dokternya bilang akan dirugikan sang calon bayi, bahkan sudah bayi, maka dia harus tidak puasa dan fidyah. Cuma jamaah sekalian, agama ini harus kita tambahkan. Ini satu pendapat, khusus bagi orang yang hamil ya dan menyusui. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau dia tidak puasa karena hamil dan menyusui, maka dia tidak puasa tapi wajib qadha, ditambah berfidyah. Berat sekali Ustaz. Kalau pikiran sederhana kita berat. Tapi coba kita, nanti akan masuk ukuran sebentar. Kalau diniatkan sedekah yang baik itu memberi, apalagi kecil sekali itu fidyah. Ukurannya itu nanti sebentar ada ukurannya. Kalau demi amannya, kasih buka puasa saja orang, saya bisa. Ini rezeki Allah luar biasa kepada keluarga saya sehat bekerja. Apalagi kalau suaminya sangat sayang sama anaknya dan istrinya. Enggak apa-apa. Karena ada ulama yang mengatakan fidyah, membayar setiap hari dia tidak puasa itu, sekaligus nanti mengqadha kalau sudah sehat, lewat usia menyusui yang harus cukup itu, maka diqadha boleh. Jadi pemirsa sekalian, ada ulama yang mengatakan fidyah sekaligus qadha. Ada ulama yang bilang kalau sudah fidyah tidak qadha. Ada juga ulama yang bilang dia tidak fidyah, hanya qadha. Nah, ini ulama begini semuanya benar. Tinggal kita saja bagaimana mempelajarinya dan mengukur pada diri kita. Kita lanjutkan setelah jeda berikut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi berfidyah sedemikian detail agama dijelaskan oleh Rasulullah, oleh ulama-ulama kita yang bersanad sehingga sampai kepada kita tentang agama ini, yang solusi dari agama. Sampai kepada detail-detailnya yang wajib fidyah dan difidyah itu. Pemirsa sekalian, seiring dengan perkembangan zaman, ada yang keempat. Yang keempat ini, sekali lagi, agama kuncinya adalah kejujuran saja. Adakah selain dari yang tiga tadi, yang difidyai? Ada. Siapa dia? Adalah pekerja. Mudah-mudahan kita tidak masuk di sini. Mudah-mudahan tidak terpaksa maksud saya. Yang bisa difidyai adalah, ini menurut penjelasan ulama kita Sayyid Sabiq dalam fikih sunnahnya. Bisa kita buka. Sayyid Sabiq menambahkan dari yang tiga tadi, bahwa pekerja yang tidak ada penghasilan demi menyambung hidup. Saya ulang ini. Pekerja yang tidak ada penghasilan untuk menyambung hidupnya selain bekerja, dan tidak ada kerjaan selain dia tidak mampu kalau tidak berbuka pada saat itu, misalnya dipaksa oleh sebuah tempat kerja, waktu tertentu bertepatan dengan Ramadan, hanya di situ, maka dia bisa tidak puasa, tapi diganti pada saat tidak bekerja lagi seperti itu. Entah karena rezekinya dia berani mencari kerjaan yang lain karena belajar, optimis,
bahwa banyak cara Allah, saya cari kerjaan yang mulia. Saya bekerja juga ada kesejahteraan sehingga tetap puasa juga sambil bekerja. Boleh dia. Tapi kalau betul-betul terpaksa, sama sekali tidak ada keterampilan kita selain itu, sehingga harus berbuka, maka dia difidyai. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada ukurannya dulu. Berapa sih ukurannya, Ustaz? Jadi ada ulama yang mengatakan 1 sa'. Ada juga istilah 1 mud. Ada istilah ketiga, kebiasaan di mana seseorang yang mengalami harus berfidyah itu, kebiasaan makannya di situ yang diambil. Kita rangkum saja. Karena ini kan berfidyah kita mau memberikan, tidak terpaksa pun wajib membayar fidyah, kita mau bersedekah kan? Prinsip umat Islam kan di situ. Rezeki bertambah kalau begitu. Nah, ukurannya adalah kalau 1 sa' itu ulama kita mencoba pernah menakar, ulama-ulama Indonesia itu sekitar 3 kilogram lebih. Ada yang 3,5 sekian, bisa dibulatkan 3,6 lah begitu. Atau lebih bagus dibulatkan 4 kilo. Kira-kira begitu. 1 kali fidyah. Kalau yang istilah tadi sesuai kebiasaan makan, maka ukuran fidyahnya adalah kita makan di Indonesia berapa kali. Jadi cara menghitungnya berapa kali makan, kebiasaan di lingkungan di rumah tangga itu. Agak umum kita makannya 3 kali. Sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Cara menghitung, kalau kita mau hitung dengan cepat. Dihitungnya adalah kira-kira berapa harga yang dimakan pagi, dimakan siang, di malam. Kalau kita di Sulawesi Selatan itu masih ada harga nasi bungkus yang 15. Yang agak baik 20 sampai 25. Saya sebutkan range-nya ini, jaraknya ini agar kita mudah memilih. Mau yang paling terbawah 15, tinggal kali 3. Jadi, 1 hari 3 kali 15 sama dengan 45.000. Ya, benar ya? Kalau 15 ya? Ya, 45.000. 45.000. Kali berapa tidak puasa? Kalau 1 hari 45.000. Kalau 29 hari kali segitu, itu yang dibayar oleh kita. Jadi agama sangat memberikan fleksibilitas dalam hal-hal yang demikian ini. Jadi kalau misalnya yang tidak ada harapan tadi sembuh, kita mau merasa awas saya orang bawah ini, betul-betul terpaksa ini memfidyah puasa saya atau keluarga saya yang 15. Kalau masih ada di bawah itu, pokoknya kalau masih ada harga di bawah itu boleh. Intinya kita jujur. Tapi jangan kebiasaan makan di rumah, anaknya biasa makan di rumah harga 20.000, memfidyai orang tuanya harga 12.000. Di mana etiknya itu sebagai anak? Di mana kebaktian seorang anak kalau mencari yang terbawah? Ini lagi-lagi agama. Nah, itu ukurannya. Sekarang kepada waktunya kapan? Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, karena namanya fidyah tebusan, berlalu itu syariat baru atau sementara berjalan atau berlalu. Apa maksudnya, Ustaz? Kita sudah tahu ibu kita 90 tahun. Sudah 2 tahun tidak mampu puasa. Tahun lalu juga sudah dibayarkan fidyahnya. Tahun ini 28 Sya'ban atau 29 bayarkan memang deh. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu merencanakan, walaupun sudah ukuran umumnya tadi bahwa tidak akan puasa menurut akal kita, tapi jangan. Tetap masuk Ramadan. Jadi Ramadan keberapapun, bahkan boleh setelah lewat Ramadan. Tapi jangan. Jadi sementara berjalan bulan suci Ramadan di mana diwajibkan puasa, pada saat akhir Ramadan juga boleh, mau juga setiap hari boleh. Jadi luar biasa ini agama memberikan penjelasannya kepada kita. Tinggal kita mensyukurinya saja. Boleh 1 kali di awal Ramadan, boleh juga setiap hari Ramadan kalau mau memperbanyak silaturahim kepada orang-orang miskin yang berhak menerima tadi karena ta'amu miskin, boleh juga dikumpul. Bagaimana pemberiannya? Haruskah kepada 1 orang atau harus banyak? Tidak ada keharusan.
yang menjadi wajibnya adalah kepada orang miskin. Mau dibagi-bagi, sepupu misalnya, tetangga misalnya, tetap diupayakan yang berdekatan dengan kita ya sebagai tanggung jawab. Sehingga fidyah ini selain menjadi kewajiban kita mengeluarkannya, menjadi kebaktian kita kepada yang berjasa bagi kita kalau kita yang bayarkan fidyahnya, taruh misalnya orang tua yang kita bayarkan, banyak silaturahim kepada orang per orangnya itu, taruhlah misalnya 45.000, 45.000 kali 29 orang atau 30, itu boleh. Tapi intinya terbayar, kuncinya terbayar sesuai hari yang dia tidak puasakan itu. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan takaran sedemikian rupa kita mengeluarkannya dan waktunya juga begitu. Kalau misalnya ada catatan-catatan lain yang kita masukkan, yang kita diingat siapapun, maka itu kita boleh berikan kepada mereka dalam hal penyaluran fidyah ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ukuran fidyah dengan objeknya itu, dia satu objeknya harus kepada miskin atau fakir miskin. Kalau tidak boleh disamakan persis dengan zakat. Ini juga hati-hati bagi kita ya. Andai kata ada amil zakat, harus sangat jelas. Kalau menerima juga fidyah dan mendistribusikan fidyah, harus sangat dipilah pos-posnya masing-masing. Zakat itu bisa ke 8 asnaf, bahkan amilnya boleh nerima sesuai porsi 8 asnaf itu. Tapi andai kata ada lazis atau ada las yang menerima penyaluran dan pendistribusian zakat sekaligus fidyah itu, maka harus sangat diingat ini. Begitu posnya fidyah, maka harus kepada fakir dan miskin ini. Jangan bercampur zakat, yang bisa kepada sabilillah, bisa kepada amil, bisa kepada al-gharimin. Al-gharimin itu orang berutang. Pemirsa sekalian, ini kita tegaskan, saya sangat percaya Basnas kita sudah sangat profesional dewasa ini. Bayangkan dia punya lambang Garuda. Begitu profesionalnya, oleh karenanya harus kita dukung sama-sama. Tapi tidak ada salahnya kalau kita saling mengingatkan. Demi kehati-hatian baik Basnas maupun bawahan-bawahannya Lasnas itu, apalagi kalau ada individu yang dijadikan, misalnya imam kampung dijadikan sebagai tokoh masyarakat menerima zakatnya seseorang sekaligus fidyahnya, maka sudah harus dia punya data bahwa si anu yang miskin, sehingga yang nerima khusus fidyahnya adalah orang miskin. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, berkenaan dengan ini kita kembali mensyukuri syariatnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa agama ini sama sekali tidak ada pembebanan yang membuat kita menjadi mengalami kesulitan dan mengakibatkan ada beban, apalagi berpikir masih berdosakah? Sudah tidak kalau sudah ada fidyah. Sekian dan demikian, mohon maaf atas keterbatasan membahas tema ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.